menonton sebagaimana mereka menonton saja. Media sosialnya yang diatur oleh negara. Undang-undang penyiaran saat ini sangat tidak akomodatif. Teman-teman udah pada tahu belum sih kalau revisi rancangan undang-undang penyiaran itu sampai sekarang belum juga selesai? Padahal pembahasan revisi undang-undang penyiaran udah dimulai dari tahun 2012 loh. Keterangan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI katanya sih ditargetkan periode sekarang akan selesai. Coba kalian dengerin penjelasan dari mereka. Oke, jadi dunia penyiaran di Indonesia ini regulasinya adalah yang pertama Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002, kemudian aturan turunannya ada berbagai peraturan mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kemudian lembaga pengawas isi siaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Dari tahunnya saja kita bisa memahami sekarang tahun 2025, maka sudah 23 tahun undang-undang itu ada. Sedangkan upaya-upaya untuk merevisi undang-undang penyiaran sudah berkali-kali dilakukan, tapi sampai hari ini belum berhasil dilakukan revisi. Di sisi lain adalah bahwa media sosial, media baru, tidak ada regulasi. Diaturnya melalui Undang-Undang ITE, di mana ranahnya ini tidak bisa mengatur kepada media sosial, media baru, atau media digital, karena alamnya berbeda. Ini yang menyebabkan terjadinya namanya perbedaan playing field, ya. Arena permainannya jadi beda. Demi viral, kemudian aturan-aturan ditabrak, etika ditabrak, sehingga ini membuat dunia media digital, media sosial kita itu keruh. Sementara televisi bersaing dengan cara itu kan nggak mungkin. Media arus utama, televisi, radio sangat diatur. Di dalam P3SPS itu sampai berbab-bab, berpasal-pasal, ya. Dan itu mengatur, boleh ini, nggak boleh itu. Dan itu kemudian kalau di medsos bebas. Ya, sekarang ini hoax di mana-mana. Hoax itu beredar luas di media sosial, sementara nggak ada aturannya. Di TV jangankan hoax, yang sedikit aja. Nah, itu nggak bisa. Gitu. Semprit dipeluit oleh KPI. Prit! Si pembuat program dipanggil KPI, dibina. Kalau perlu disuratin. Pernah kan beberapa program diturunkan. Yang penting juga, media sosial itu, platform itu milik siapa? Milik orang asing. Penggunanya ini hanya numpang. Sedangkan media televisi ini milik kita, milik bangsa kita, milik pengusaha kita, milik nasional kita. Karena yang saya tahu, para perusahaan platform nggak mau diatur di undang-undang penyiaran. Padahal mereka itu adalah sama. Intinya kan audio video. Nah, ternyata hal itu masih menjadi hambatan. Para mahasiswa ini harus peduli dengan ini, ya. Ikut mendorong agar undang-undang penyiaran segera direvisi dan aturan mengenai media digital, media sosial dijadikan satu. Kami sebagai media dengan maraknya media sosial dan juga terkait konvergensi media gitu ya, di mana media konvensional seperti televisi sudah juga mulai bermigrasi atau multiplatform ke media-media sosial, itu tentu saja undang-undangnya masih kurang relevan. Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana insan-insan media ini, baik itu Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian pemerintah dan juga seluruh stakeholder di media maupun media sosial itu sama-sama merevisi atau merumuskan undang-undang tersendiri gitu ya terkait media sosial agar regulasinya ini bisa menyeluruh gitu, karena memang aspek untuk media sosial ini berbeda sekali begitu ya, karena kalau di media itu kan dimiliki oleh perusahaan begitu, sedangkan di media sosial itu kan banyak konten kreator yang memang dia independen begitu kan. Ada juga memang yang konten kreator yang ada lembaganya yang menaungi gitu. Kemarin sih saya sempat mendengar regulasinya itu di mana bukan individu per individu yang diatur, tapi platform digitalnya atau media sosialnya yang diatur oleh negara gitu. Juga insan-insan media sedang merumuskan asosiasi-asosiasi media sama-sama merumuskan yang agar adanya regulasi yang berkeadilan untuk media mainstream dan juga media sosial. Dengan adanya digitalisasi dan juga munculnya platform digital ini juga mempengaruhi. Tentu saja juga perlu pengawasan di konten-konten yang sudah muncul di media sosial agar tidak terjadi hoax, terus kemudian propaganda, apalagi sekarang muncul yang simpang siur isu dan gambar-gambar yang sebenarnya bukan di negara kita kemudian di mix sehingga masyarakat cepat mudah sekali terpengaruh dengan adanya konten-konten di media sosial itu. Saya kira perlu sekali untuk merevisi undang-undang itu dan negara harus hadir dan segera merumuskan bersama dengan stakeholder yang ada gitu.
Sebagai mahasiswa, saya ini berpendapat bahwa banyak sekali konten-konten yang justru nyeleneh di luar-luar aturan KPI, dan saya mengatakan bahwa regulasi ini kurang terpenuhi. Maka dari itu kepada KPI dan pengawasan lainnya di media mohon diperkuat agar regulasi ini juga bisa tercapai kepada konten-konten seperti Instagram, TikTok, dan media sosialnya. Dan juga ini sangat berpengaruh kepada masyarakat agar layanan literasi media digital ini diberitahu kepada mereka. Karena tidak banyak yang tahu tentang regulasi ini, yang terjadi di masyarakat timbullah respon yang kurang mengenakan kepada kita. Maka